Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Setelah saya udah lama ya tidak membuat video karena kesibukan ya, karena ada beberapa pekerjaan di luar dari Diskus ya yang harus saya kerjakan, sehingga saya jarang sekali untuk upload video yang mengenai ikan diskus. Dan di video saya kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membersihkan akuarium ya. Akuarium bekas dari ikan diskus seperti ini ya. Ini udah kosong ikan diskusnya ya. Kebetulan udah itu ya, ikannya udah habis. Ada yang kejual, ada yang mati. Ya seperti itu ya. Yang namanya pelihara ikan diskus ya. Ada yang mati, ada yang kejual, ada yang jelek kualitasnya ya, dan tidak laku ya. Jadi ya kebetulan ini udah ada 2 tank yang tidak ada ikatnya lagi. Kemudian akan saya pakai lagi untuk mengisi ikan diskus yang baru. Terus bagaimana cara membersihkan akuarium ini ya, sementara akuarium ini udah paten ya dengan ini dengan raknya ya, meskipun bisa diangkat pelan-pelan. Tetapi saya males ya untuk ngangkatnya lagi, gosok-gosok semua terus jemur gitu ya. Itu sangat-sangat memakan waktu ya. Sementara saya harus memakai akuarium ini secepatnya. Jadi bagaimana cara instan kita untuk mengganti air ini ya, bukan mengganti air, membersihkan akuarium ini ya, yang bekas ikan diskus ya, yang ikan diskus bekas pemakaian maupun mungkin ikan diskus bekas yang mati gitu ya. Mungkin kalian punya akuarium 1 tank mati semua ikan diskusnya, mau kalian bersihkan untuk mengisikan diskus yang baru. Seperti apa caranya? Jangan kemana-mana, tetap di Ejra Diskus. Oke sobat, masih di Ejra Diskus. Cara yang saya tahu ya dari teman-teman penghobis diskus itu ada 3 cara. Yang pertama cara biasa ya, dibersihkan semua, dalam-dalamnya semua dilap, kemudian dijemur seperti ini ya. Ini saya punya akuarium, ada 2 yang lagi dijemur seperti ini. Ini jemur ya, sistem jemur, jadi nanti kuman-kuman penyakit semua yang ada di dalam akuarium itu mati ya oleh sinar matahari. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan PK. PK itu bubuk ya, bubuk PK. Mungkin teman-teman yang sudah lama main diskus tahu ya PK itu apa. Itu seperti ini ya, PK ya. Ini banyak dijual di apotik. Kalau PK ini kalian harus ini ya, isi air semua sepenuh ya, secukupnya lah ya. Terus kalian taburkan PK ini agar kuman-kuman semua dalam airnya mati ya. Setelah itu kalian gosok, baru PK-nya kalian buang dengan air yang bekas cucian itu ya, yang kurasan itu ya, bersama dengan PK-nya ya yang sudah kecampur dengan air ya. Nah itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ini cara yang paling saya sering gunakan, yaitu adalah menggunakan alkohol. Nah alkohol yang digunakan alkohol apa sih? Alkoholnya bebas ya. Di mana alkohol? Nah ini dia. Saya pakai alkohol yang 96%, karena kalau alkohol 96% ini lebih itu ya, lebih keras ya. Jadi bisa langsung cepat membunuh kuman-kuman di dalam sini ya. Nah, kalau kalian mau pakai yang 70% ya boleh, silahkan gitu ya. Tapi saran saya pakai yang ini aja. Ini aman kok. Ini nggak sakit di tangan ya. Paling cuma anget-anget, panas-panas dikit lah ya. Tapi nggak bikin luka atau bikin melepuh seperti apa, enggak ya. Nggak kayak air keras ya. Jadi seperti itu 3 caranya. Dan sekarang saya akan menguras ya, menguras air ini. Tapi sebelum dikuras saya akan membersihkan dulu ya bagian dalamnya. Nah jadi cara yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman ini adalah cara membersihkan air akuarium dengan menggunakan alkohol ya. Nah ini dia pembersihnya.
Nah, ini yang saya jemur ya. Kalau ini terus terang, kalau saya jemur makan waktu ya, karena ngangkatnya ini harus 2 orang, sementara saya kadang-kadang cuma sendiri di sini ya. Jadi kita akan gosok ya. Kita gosok dulu bagiannya semua, bagian dalamnya ini kita gosok ya. Bagian sudut-sudutnya ini, nah ini biasanya banyak kotoran ya di sudut-sudut seperti ini ya. Nah ini digosok. Nah nih banyak ya kotorannya ya. Di sudut-sudut ujung-ujungnya digosok semua. Nah ini digosok. Nah kemudian bagian dasarnya kita gosok. Pokoknya semuanya harus kena gosok ya, supaya tidak ada kotoran atau mungkin penyakit ya, atau apapun yang menempel di kaca ini. Jangan sampai nggak kebuang ya, nggak kegosok ya. Ini saya gosok lagi 2 kali bagian dasarnya. Kemudian bagian dindingnya juga saya gosok. Semuanya digosok. Nah ini bisa kalian gosok semaksimal mungkin ya, sebersih mungkin. Sekiranya masih kotor terus digosok, jangan sampai ada yang kelewat. Dinding ini juga digosok ya, bagian samping. Jadi nggak cuma bagian depan dan bagian dasar ya, bagian samping pun digosok. Karena saya takutnya masih ada kuman penyakit ya, yang membuat ikan nanti kita yang baru bisa mati ya. Ini pun sama, digosok. Oke, dan bagian dinding belakang pun sama digosok ya. Nah digosok. Iya, kita gosok semua. Nah setelah digosok, kita diamkan dulu sekitar 15 menit ya, sampai setengah jam lah, sampai kotorannya pada turun semua ya. Ini kan masih campur dengan air ya, kotoran-kotoran dan kuman-kuman penyakitnya ya. Nah kita biarkan dia turun dulu ya. Habis turun kita sifon. Kebetulan saya sifonnya pakai seperti ini sistemnya. Kalau kalian pakai sistem yang manual yang dipencet itu ya, yang ada dijual banyak di toko akuarium juga boleh. Yang penting airnya semua harus terkuras ya. Ini semua harus terkuras, pakai gayung pun nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kering dan terkuras semua. Kita akan tunggu sampai airnya semua turun ya, bukan airnya, kotornya turun semua, baru kita akan sifon dan kita akan bersihkan dengan alkohol. Nah ini pun sama ya, yang di sebelahnya akan saya gosok, tetapi saya tidak akan memvideokan cara menggosoknya ya, karena tadi udah ya udah tahu kan, gosok pakai ini ya, di bagian bawah, kanan kiri, depan gue ya. Dan jangan lupa ini juga digosok ya, bila kalian punya sistem seperti ini ya, sifonnya ya digosok juga, karena kemungkinan ada bakteri yang menempel di pipa ini ya. Entah bakteri, entah penyakit, entah apapun itu ya, yang bisa membuat ikan kita mati. Oke sobat, nih bila kalian bertanya kenapa kok warnanya kuning ya, karena kemarin saya baru perawatan, bukan perawatan sih, ya bisa dibilang perawatan juga ya. Saya kasih ini sih antibiotik ya, untuk airnya, jadi biar ikannya sehat ya, tidak terkena penyakit. Dan ada beberapa ikan juga yang terkena ini ya, terkena velvet ya. Dan syukur sekarang udah mulai sehat semua. Ini juga udah warnanya nggak ada yang hitam-hitam lagi ya. Ini pun sama, kecuali ini ada satu nih hitam nih, masih dalam tahap penyembuhan. Kalau velvet seperti itu ya, dia menghitam dan dia mengeluarkan lendir ya. Tapi sekarang udah sehat semua. Dan 2 tangki ini kebetulan ikannya juga udah habis dan akan saya kuras. Kita akan lanjut ketika
saya memberikan alkohol ya. Seperti apa caranya ya. Dan kemana mantap di Ajra Diskus. See you. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Meant to be the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke sobat akuarium, saya udah kering ya. Dan ini udah saya diamkan selama 1 hari. Dan tidak langsung saya pakai ya, atau saya bersihkan ya dengan alkohol dalamnya ya. Karena saya mau benar-benar kering dulu, baru saya gosok dengan alkohol bagian dalamnya ya. Tapi bila teman-teman ingin langsung memakainya juga bisa, tapi harus benar-benar kering ya. Diperhatikan dindingnya, lantainya semua harus kering banget ya. Harus dilap dengan bersih, jangan sampai ada air ya, supaya alkoholnya nggak kecampur sama air. Agar khasiat dari alkohol itu ya untuk membunuh kuman penyakit di dalam tank akuarium teman-teman lebih maksimal ya. Dan bila udah kering seperti ini ya udah tinggal kalian siapkan tisu ya, tisu atau kain juga nggak apa-apa ya, kain lap ya, yang bersih tentunya ya. Ini kalian siapkan, terus alkoholnya kalian buka ya tentunya ya, dan airnya kalian tuangkan. Atau kalian ya gini ya, apa namanya nih ya seperti itulah, ke tisu atau ke kain. Kemudian tisu atau kain yang sudah ada alkoholnya kalian lap di dinding-dinding bagian dalam ya akuarium, dinding depan, belakang, samping kanan, samping kiri, semua harus dilap. Dan bagian lantai juga dilap ya semua ya. Bagian sudut-sudut ini juga dilap, semua dilap. Sudut ini juga, sudut ini. Bila kalian menggunakan sifon seperti ini juga dilap ya sifonnya ya. Ini dilap, pipanya semua dilap, lap semua, pokoknya semua dilap sampai kena alkohol ya. Semua bagian sisi dalam akuarium ini semua harus kena alkohol. Bila sudah ya udah kalian diamkan kurang lebih ya sejam 2 jam lah ya sebelum diisi air ya, supaya alkoholnya kering dulu ya. Setelah kalian isi air udah kalian bisa menggunakan untuk ikan baru kalian ya. Dan bila ada pertanyaan kalau pakai alkohol yang tisu gitu ya, ada kan yang tisu yang udah ada alkoholnya, boleh aja sih. Tapi harus alkohol murni ya, jangan sampai ada yang bobok wangi-wangi seperti gitu ya, seperti tisu basah gitu kan dia ada wangi-wanginya gitu ya. Saya takut nanti ada zat kimia lain gitu ya dari wangi-wangi itu yang bisa membuat masalah ya dengan air atau dengan ikan diskus kalian ya. Jadi mending yang tisu, boleh tisu yang basah alkohol tapi yang tidak wangi ya, yang netral ya, tidak ada yang tidak berbau lah ya. Jadi seperti itu ya. Dan itu aja sih tips dari saya mengenai cara membersihkan akuarium ya. Bekas pemakaian, bekas ikan yang sakit, ikan yang mati gitu ya. Itu kalian bisa menggunakan tips membersihkan cara yang saya udah jelaskan ini ya. Lebih cepat dan lebih efisien ya. Dan
ini udah saya buktikan sih, ikan-ikan saya sehat menggunakan teknik seperti itu ya, metode pembersihan akuarium seperti itu ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang keracunan alkohol dan lain-lain, sehat semua ya. Dan ini bisa kalian gunakan juga untuk tank akuarium ikan jenis lain ya, nggak cuma diskus, bisa ikan arwana, ikan cana gitu ya, atau ikan lohan, apapun itu ya, ikan air tawar, air asin, semua bisa kalian gunakan teknik ini untuk membersihkan tank bagian dalam akuarium ikan kalian. Oke sobat, demikian video dari saya. Bila ada pertanyaan tolong ditulis di kolom komentar. Bila kalian suka dengan video ini tolong di like, tidak suka ya di dislike aja ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke sobat, gua pamit dan salam Ejra Diskus. See you, dah.